Terus apa Mas, kalau di tingkat nasionalnya itu monolog dapat juara berapa berarti? Saat itu kita tidak Tapi berani sombong ya, cuma pengen tahu, ya. Mas Ian pengen nge-share. Jelas kita tidak menang lah, kita hanya juara 2. Juara 2. Ya masih menang apa? Juara 2 3. Katanya, Oh ya Mas Ian katanya juara hanya 1. Ya, Mas Ian pernah ngomong sama aku kalau juara itu ya yang ada hanya juara 1. Enggak ada juara 2 3 ya. Untuk motivasi Buat semangat teman-teman. Nek gak salah aku ingat Mas Ian pernah ngomong gitu. Terus Mas, ini soal teater memang asik buat dikulik ya. Ini kembali lagi ke Kendari Seni Kendal. Ya, KSK. KSK. Dan tadi kan yang 2016 yang pertama. Sudah. Terus yang kedua, ini prosesnya gimana ini? Tahun berikutnya tahun 2017. 17. Di tahun 2017 beda lagi. Jadi 2016 kita fokusnya pada edukasi. Workshop itu. 2017 kita lebih ke perform atau pertunjukannya. Karena yang ingin terlibat di 2017 itu ada sekitar 42 komunitas yang ada. Sekendal dari mulai seni rupa, seni musik, teater, tari, tradisi maupun modern ada semua. Terus kemudian ada non seni juga ada. Gitu. Non seni apa? Ya artinya ya itu dilihat kayaknya bukan kesenian, tapi ketika gabung dengan kita, misalkan kayak komunitas sepeda. Oh, lowrider. Kan kita seni sepeda. Mas. Ya kan awalnya kalau kita hanya membayangkan sepeda, terus seninya di mana? Ternyata ketika melihat bentuknya, bentuk dari sepeda, oh lowrider. Jadi Aku itu itu kan, oh iya, memang bentuknya lebih unik dibandingkan sepeda-sepeda biasa. Nyeni lah. Terus banyak termasuk Kendal Mengajar. Itu juga ada komunitas itu. Bisa masuk kategori seni juga. Ada unsur seninya lah ya kita, karena konteks di dalamnya kan mereka juga mau mengajar tentang nyanyi, tentang ini ke anak-anak didiknya gitu. Terus ya kan, terus kemudian ada komunitas apa lagi menulis Kendal Aksara ya. Itu cenderung ke rupa juga ya. Rupa karena dia lebih ke betul-betul font atau tulisan. Saat itu memang 2017 kayaknya asik ya. Rame saat itu. Rame, ada 42 komunitas dan tiap komunitas kita kasih setan. Walaupun setannya dari teratak yang dikasih bambu ya. Itu ya unik karena di situ juga ada itu ya setnya ada Regen apa? Ada Regen. Saat ini kita memang seadanya kita dibuat sedemikian rupa sehingga malah justru lebih unik karena kita dengan set seadanya, ada kayu potongan-potongan di sana kita set juga, ada bambu-bambu kecil-kecil bisa juga, terus sampai ada jeram taruh di sekitar panggung, jadi kesannya alami terasa. Kalau masih yang tahu, jam 3 pagi aku masih ambil jerami. Teman-teman yang salut semangatnya teman-teman saat itu. Akhirnya apa mengingat-ingat. Iya, ya asik gitu. Tapi itu lebih prosesnya lebih persiapan. Dan apa kayu-kayu tadi yang Mas Ian sebutkan. Kebetulan saat itu kan lokasinya di Taman Gajah Mada. Ya, Taman Gajah Mada. Di sana sudah ada ternyata kita pakai. Ada bilang itu kan barang-barang sudah ada di situ, kumpul-kumpul kan kita set, kita sulap menjadi panggung. Oh iya, itu kan aku sempat terlibat, aku cerita sedikit apa ya Mas. Saya itu aku terlibat di 2017. Aku ada dua pilihan antara Taman Gajah Mada sama Taman Klorofill. Tapi kenapa Mas Ian saya itu pilih yang Taman Gajah Mada? Karena aku ngasih dua opsi gitu. Sebenarnya aku foto semua saat itu. Sebenarnya bukan saya ya. Kalau saya bicara jarak dekat saat itu, karena saya lebih ke keluarga saya, ke teman-teman bahwa silakan
kesenian yang ada ini atau wadah yang kami buat ini, dengan semuanya boleh untuk berkomentar atau boleh memberikan opsi di sini atau bahkan sangat menentukan tempat ketika kita mau buat kendali seni kendal, lokasinya di mana, teman-teman yang menentukan gitu. Dengan berbagai pertimbangan ya, termasuk dekat dengan jalan misalkan atau dekat dengan semuanya atau lebih dekat dengan Balai Kesenian Remaja. Saat itu masih kita ngumpul bareng-bareng di BKR untuk ini apa namanya kesananya dekat untuk persiapan sampai dengan ke lokasi juga dekat dan sebagainya itu. Jadi memang itu keputusan dari teman-teman, termasuk lokasi, termasuk konsepnya seperti apa teman-teman semua. Aku ingat lagi saat itu memang kenapa aku usul dua tempat itu, karena menurutku kita sudah dibuatkan taman tapi gak berfungsi. bukannya gak berfungsi sih, cuma sepi. Sama aja. Jadi kalau komentar dari orang situ ya, orang situ kan bilangnya harapannya ketika ada taman itu jadi wah kita punya ruang terbuka, barangkali ada yang kita mau belajar bersama di situ. Tapi ternyata di luar ada ekspektasi bahwa ternyata tamannya hanya untuk jangkrik-jangkrik, untuk pacaran. Ya itulah. Ya akhirnya direspon sama teman-teman kesenian untuk dibuat event kesenian di situ. Nah, ya sudah masalah. Malah justru berawal dari sebuah keadaan atau kondisi yang sedemikian rupa justru membuat kita menjadi cerdas ya. Apalagi orang-orang kesenian harus merespon lah semuanya. Tidak hanya duduk manis terus mengandalkan ini kapan ya kita di rumah ini, kapan ya dibuatkan gedung atau tempat pertunjukan, kapan ya kita akan dibiayai oleh ya nggak ada selesai kalau kita begitu mau berkarya malah nunggu gitu. Ya sudah, bisanya apa lakukan. Berarti jangan hanya komen ya. Seadanya lah komen. Apalagi hanya sekedar membayangkan atau berharap. Seni itu bukan sekedar berharap atau membayangkan, merealisasikan. Tujuannya kan endingnya adalah karya. Ya betul. Kalau boleh tahu, kalau mau dibongkar budgetnya nol dana. Kita nol dana awalnya, tapi entah dari mana diskusi Allah kabeh lah. Tanpa dukungan sponsor. Iya, memang kita apalagi gitu. Tapi asik saat itu. Aku sangat menikmati tahun 2017 KSK saat itu. Dari teman-teman sendiri, terus mereka kolektif, salah satunya jualan merchandise, dan itu bisa untuk membiayai acara menurutku sebesar kelas medium lah, sekelas medium event Kendali Seni Kendal 2017. Boleh dicek di akun Instagramnya Kendali Seni Kendal sendiri. Menurutku itu istimewa. Ya, karena sebuah kegiatan ketika diusung bareng-bareng, kita satu tujuan, apalagi di belakang kita tidak ada kepentingan-kepentingan yang akhirnya merusak event itu sendiri, ya akan berjalan. Cuma persoalannya ketika kita masuk ke sana, tapi seolah-olah misalnya, yuk kita buat acara bareng-bareng, ternyata di belakang dia punya kepentingan yang lain. Kadang-kadang membuat kegiatan ini menjadi wah jalan gitu, karena ada yang merasa kok ada dusta di antara kita ya. Dan saat itu proses aku ingat proses juga ya. Proses sampai perizinan ke LH, karena di Taman Gajah Mada kan depannya LH yang menguasai LH. Aku izin ke Dinas Lingkungan Hidup, ternyata welcome. Aku seneng mas, ternyata Dinas Lingkungan Hidup support sama teman-teman seni. Akhirnya mereka support, mengizinkan, dan berlanjut ke dinas keamanan di situ, dari keamanan desa sampai ke Polres. Alhamdulillah kita disupport tanpa mengeluarkan biaya dan boleh menjalankan acara di Taman Gajah Mada. Ya kita garis bawahi kan itu, kita diizinkan saja
itu sudah senang. Alhamdulillah. Sudah alhamdulillah kok. Kita diizinkan saja sudah alhamdulillah. Belum lagi yang lain kan ya. Artinya bahwa kita juga diberi ruang lah. Kita diberi ruang lah. Ketika kita begini atau begitu itu jangan kemudian gampang dicurigai. Jangan-jangan ini mau berbisnis ini. Jangan-jangan ini ada unsur politik. Dilihat dulu. Bahasa sekarang apa? Jangan-jangan konspirasi. Tidak semuanya begitu. Tidak semuanya begitu. Begitu dilihat dulu, ditanya. Lah baru di situ kita kalau memang belum percaya kita diskusi. Gitu. Dan insya Allah kalau kita tujuannya pure murni berkesenian, insya Allah aman lah. Ya cuma kasihan aja ketika kita sudah pure berkesenian ternyata ada 1-2 orang yang mereka memanfaatkan itu untuk yang lain, kepentingan politik lah, yang berbisnis tanpa bilang dulu sama teman-teman yang lain. Itu biasanya merusak di situ. Aduh itu mas. Ya barangkali. Tapi aku saat itu ini bongkar KSK 2017 ya. Saat itu kan sempat mengundang pihak pemerintahan Kabupaten Kendal, dan dari pemerintahan Kabupaten Kendal sendiri ternyata kita salah mas. Salahnya tempatnya berdebu karena kita di lapangan. Aduh, aku merasa bersalah juga saat itu karena menjadi PJ saat itu ya. Dan minta ke teman-teman nyirami secara mendadak agar beliau mau hadir lah, karena alasan pertama berdebu sih. Sirami lah sama teman-teman itu jam 8:30 jam 8-an nyirami. Wah, cacah seni nyirami bro. Ya apa-apa. Nyirami juga bagian dari kesenian. Anggap aja begitu. Dan setelah disirami dapat kabar lagi sudah standby ingin OTW. Wah senang sudah disirami OTW. Dan saat itu ada Sanggar Kejeling yang standby untuk menyambut. Pakai jaran kepan, terus pakai bendera, pakaian adat Jawa semua. Masih ingat Mas Yanto? Pakai adat Jawa. Mereka berbaris membuat barikade untuk jalan. Terus kita sudah standby di situ, baris rapi, dikabari lagi. Ini aku mau share juga mas. Mungkin Mas Yan kurang tahu shareku yang ini. Dari pihak sana bilang kursinya kok seperti ini. Kita cuma punya kursi lipat, kursi citos. Aduh, aku salah lagi. Aduh. Ada tambahan lagi mas. Tambahan lagi. Terus ini nanti jamuannya gimana? Tambah lagi karena kita nggak punya biaya lagi tadi, karena kita iuran swadaya teman-teman pribadi minta jamuan kayak selayaknya kerja. Aduh, terus aku memberanikan diri ngomong karena aku pernah ikut acara Oratoret Semarang, tahu ya? Oratoret Semarang di Taman Garuda Fest. Saat itu mengundang Pak Ganjar Pranowo selaku gubernur. Pak Ganjar Pranowo hadir, dan di situ Pak Ganjar lesehan duduk, dan jamuannya tanpa cuma ada kacang dan yang lain. Di Pak Ganjar santai di situ. Aku memberikan diri, Pak Ganjar aja support dengan teman seni dan hadir di tempat seperti ini juga beliau malah support, mau. Ya, mungkin karena menurutku juga aku lancang sih sampai ngomong seperti itu. Aku mohon maaf sama pihak pemerintah ya. Mungkin saat ini melihat konten ini, terus akhirnya aku menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya dari pihak
Ya, sana nggak jadi hadir. Padahal kita udah siap. Tapi mau gimana lagi, the show must go on. Pertunjukan harus tetap berlanjut. Kita jangan galau sampai di situ. Tetap kita lanjutkan event. Malah tambah meriah event. Jadi gini, ada sedikit cerita. dari sini kan, kalau saya mengatakan mungkin miskomunikasi. Nah itu. Nah, kita ada miskomunikasi di situ. Memang ini beberapa kali terjadi di teman-teman kesenian, dan kita saya sebut birokrasi gitu aja. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai gaya atau karakter sendiri-sendiri, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Barangkali yang tadi disebut ada Pak Gubernur, beliau mau lesehan, beliau mungkin santai dalam waktunya, mau diberi ruang seperti apapun beliau mau menghadiri. Bahkan ketika pada masa corona seperti ini kemarin beliaunya malah justru menggagas untuk menghadirkan para seniman. Oh iya, kemarin ya tampil masih tampil ya tampil di rumah dinasnya di situ. Iya. Kemudian tapi tetap tanpa meninggalkan protokol yang ada, harus menggunakan masker dan sebagainya itu. Tapi yang kita perlu diperjelaskan bahwa beliaunya memang welcome gitu loh, santai, mau dalam kondisi apapun dia tidak masalah. Bahkan di sana dia nggak butuh tempat duduk khusus untuk beliau, tapi memang ya karakter beliaunya duduk lesehan di bawah sama dengan yang lain. Tidak masalah, ya kita tidak mempermasalahkan itu. Memang teman-teman kesenian ya belajar itulah, belajar karakter beliau-beliaunya, jangan semua disamakan, jangan. Itu hanya saja harapan kami sih. Ya kita membuat sesuatu, kita perform, beliau mau hadir, alhamdulillah. Ibarat anak dan orang tua mau menghadiri saat anak wisuda, itu alhamdulillah. Rasanya sama seperti itu, diundang, kita berharap dihadiri oleh orang tua, ditengok saja kita sudah senang, apalagi dihadiri disaksikan. Misal tidak hadir, apakah wisudanya nggak jadi? Ya jadi. Tapi tidak ditungguin, apakah wisudanya akan bubar? Ya tidak, tetap berjalan. Tapi mahasiswa yang wisuda, tapi kan ada yang kurang. Orang tuanya nggak ada. Ya tidak masalah, maka karakternya beda-beda. Ada orang tua yang mau menghadiri wisuda, tapi pengen ada syarat A, B, C, tidak ada. Saya harus duduk di kursi empuk, harus ruangannya AC, harus diantar oleh mobil mewah misalkan. Ketika anaknya tidak menjemput orang tuanya dengan mobil yang mewah, dengan ruangan yang ber-AC saat wisuda, terus orang tuanya nggak mau hadir, juga mungkin ada. Sama kan presiden kayak gitu. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Kita harus saling memahami. Beliau nggak mau hadir karena kursinya kursi dia apa gitu. Kita membaca apa tadi, karakter kita harus saling memahami saja. Makanya yang tadi aku minta maaf. Gak apa-apa, kita harus maaf lahir batin. Dari kami tidak maaf, kita harus belajar baca kuncinya. Salahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Nggak ada yang salah. Apalagi kalau takdir, waduh. Ya setelah kita tahu lah ternyata memang susah ya seperti itu ya. Mungkin acara-acara selanjutnya, oh iya ingat lagi, sebelum KSK 2017 berlangsung kan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah dihadiri kan di belakang GOR saat itu di BKR, dan beliau juga mau lesehan. Oh iya. Berarti ternyata beliau mau lesehan. Iya, kan harus baca juga. Mungkin kan melihat dari kegiatannya apa. Apalagi tadi dikatakan bahwa bawahnya berdebu gitu loh, berdebu. Mungkin ketika setelah disiram terus tanahnya menjadi becek dan sebagainya. Kan kita nggak tahu ya. Iya, kita sudah dicek dulu sama protokolnya, dia protokol lebih tahu ya. Lebih paham kondisinya, tidak ingin beliau itu. Mungkin itu nggak tahu semua ya.
Sulit ini. Aku yang salah. Aku yang salah. Ya nggak apa-apa. Ya santai saja lah soal seperti itu, yang penting kita sudah minta maaf. Terus 17. berlanjut di 2017, kita masih di 2017 mas. Kayaknya ngobrol apa stepnya kita per tahun KSK, terus kita melebar apa ke berikutnya lebih menarik. Karena kenapa ke KSK lebih enak diobrolkan? Karena di Kenapa? situ, ya karena di situ melibatkan orang banyak. Apa kalau tadi kita bicara teater saja sudah asik, bahwa di dalamnya teater itu ada banyak. Nah ini tidak hanya teater saja, di dalam KSK kan ada teater, ada seni musik, ada seni rupa, ada bahkan tadi yang non seni itu juga. Gitu. Oh iya, ini Mas Yan kalau mau tahu juga, karena di event saat itu di Taman Gajah Mada, aku sampai izin ke preman setempat mas. Itu terjadi ya? Izin. Tanggapannya preman siapa? Tanggapannya karena mungkin negoku, aku sudah bilang kita miskin. Terus? Mungkin dengan cara seperti itu kita patungan dari teman-teman seni, kita nggak ada support dari manapun, dan salah satunya kita ingin meningkatkan daya tarik Taman Gajah Mada yang ada di sini, karena saat itu ngobrol sama preman situ ya, yang di sini barangkali nantinya aku garis bawahi barangkali nantinya bisa ramai setelah adanya KSK ya, kita beruntung nantinya jadi hangout place, jadi tempat-tempat hiburan lah buat teman-teman yang bisa nongkrong gitu. Dan ternyata mereka seneng diadakan acara. Cuma aku bilang lagi, ini gak ada dangdutnya loh mas. Biasanya mereka kan mintanya dangdut. Oh iya gak apa-apa, yang penting acaranya positif. Ternyata asik nih kalau kita prosedural, kita izin walaupun ke preman, menurutku itu prosedur. Orang-orang di sini begitu ya, semuanya dirangkul ya. Dari preman juga ya karena kesenian itu sebuah kesenian itu bisa masuk di ruang mana saja gitu. Fleksibel, seni itu memang harusnya fleksibel, harusnya mau masuk ke dalam gelas bisa berbentuk gelas, mau masuk di dalam mangkok bisa berbentuk mangkok, dia mau masuk di ruang mana saja bisa, salah sudut manapun bisa masuk, karena seharusnya sebenarnya tidak membatasi diri untuk di situ. Hanya saja satu yang dia pegang, seni adalah tujuannya karya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Nah, setidaknya ada sentuhan seni lah, karena kita lebih ke keindahan. Berbicara kita juga menjadi indah, ya kan? Ada sentuhan seninya. Baju misalkan, coba kalau tidak ada sentuhan seni. Bajunya apa? Kalau tidak ada yang ini memang nggak disengaja ya. Aku sudah pakai kaos kendali sendiri kendali. Beda tahun. Nah, aku tahu berapa ini mas? Itu yang 2019 kayaknya. 18. Oh iya, itu Iya, 2018. Lebih simpel ya. 2019. Ya, bagusan ini masih baru. Karena nggak ada yang bisa. Nah, jadi itu semua kalau kita mau pakai sentuhan seni, semuanya menjadi indah gitu. Kayaknya kayak preman pun bisa menerima gitu. Pernah terjadi di Jakarta kalau tidak salah. Ini kan teater juga, ini teater lagi. Teman-teman teater di Jakarta ini sempat mengajak kerjasama dengan arsitek. Di sana tahu sendiri arsitek ketika diajak bicara tentang kesenian, kemudian mereka mikir apa ya kesenian ini. Apalagi yang mengajak orang teater. Awalnya dia berpikir apa orang arsitek kok main drama kan gitu. Awalnya begitu berpikirnya. Tapi ternyata enggak. Ketika diajak diskusi seperti ini dan ada beberapa perwakilan arsitek yang ada, dari teman teater yang menyampaikan jangan arsitek tetap menjadi seorang arsitek, tapi yang kami inginkan adalah sebuah panggung, setting panggung,
orang-orang teater butuh sentuhan orang arsitek dalam kita membuat setting panggung, terutama buat rumah misalkan ya, kita ada setting rumah dari mereka. Nah, ternyata orang arsitek maksudnya bisa bicara banyak nih. Oh, kalau rumah itu kalau ini apa yang settingnya? Kita di dalam rumah, ruang tamu. Kita orang misalnya ini sebuah naskah mengentaskan tentang naskah yang di sana kategori keluarga konglomerat misalkan. Oh, berarti harus ada meja mewah, harus ada ini, lampunya. Ternyata orang arsitek bisa bicara banyak tentang itu gitu. Komentar misalnya kita pentas, kemudian mereka diundang untuk hanya untuk mengomentari bagaimana ruang kami. Lebih detail. Iya, mereka lebih detail. Terus kemudian balancing, nah itu juga mereka lebih paham. Warna dinding misalkan apa, mereka bisa sampai ke situ. Dan kita orang teater nambah ilmu. Suatu saat, nah makanya kan suatu saat dilibatkan baru mereka setting idenya dari teman-teman arsitek. Ternyata lebih seru kan. Berarti kolaborasi antara elemen seni perlu ya? Termasuk yang tadi sepeda itu. Oh iya. Sepeda, kalau dibayar sepeda, terus seninya di mana? Rantai, bukan ban juga enggak, apalagi roda. Kan kita sulit, tapi ternyata ketika dapat sentuhan seni menjadi sebuah sepeda yang unik, Dari catnya, cara seni rupanya, ada nilai-nilai artistiknya di situ dan artnya. ya sampai dulu aku bikin garpunya sendiri itu spring shock namanya kan. Sampai ada petnya aku bikin sendiri. Itu kan indah di situ, bagaimana tidak sekedar bisa dipakai selesai. Ini dulu sentuhan seperti Padahal kalau dipakai capek. Aku pernah aku pakai sampai ke Kendal dulu. Wah ternyata capek, kapok. Mainnya deket-deket aja lah. Tuh, itu yang 2017 ya guys. Terus aku masih pengen di 2017 karena banyak melibatkan orang banyak. Saat itu temanya yang diangkat gebyok ya mas. Yang tadi kita bahas itu. Menurut mas Ian kenapa kok diambil tema gebyok saat itu? Padahal tempatnya kan nggak di kampung. Karena kita kebetulan baru tertarik dengan gebyok yang ada. Dari salah satu teman ya, atau mungkin Mas Heri sudah disebut atau masukan dari siapa, yang jelas gebyok itu menarik ketika diangkat ke sebuah tema di situ, kemudian ada ikonnya gebyok kita pasang di situ, kemudian malah salah satu penampil dari teater atmosfer yang nggak salah berkolaborasi dengan Fire Dance. Oh iya, dia menampilnya dengan menggunakan gebyok. Nah, kita bisa mengeksplor gebyok yang ada karena ya yang paling mudah bisa dieksplor yang ada. Maka kita ambil gebyok, terus atau barangkali ada. Nah, yang saya nggak tahu kan ketika ada usulan yang lain ada apa ini. Yang jelas yang saya tahu ya usulan dari teman-teman mudah dieksplor. Tempatnya jelas itu ada di kampung itu, meskipun kita kegiatannya ada di Kendal, di kotanya sendiri. Nah, yang saya tahu seperti itu. saat itu menarik juga sih. Dari gebyok kita pasang buat set panggung. Terus gebyok kan segini ya. Terus di tengah-tengahnya masih lampu. Ada 3 gebyok atau 5 ya tuh, lupa aku. Yang dibuka di YouTube itu istimewa lah. 2017 ada di YouTube. Buka aja. Terus bener gak mas? KS kata Kendal 2017. Bener gak di gebyok itu kalau yang bener-bener gebyok ada emasnya di lingkarannya paling atas? Kurang tahu ya, karena nggak begitu paham. Takutnya misalkan saya ngomong sembarangan, wah orang bener gitu. Nah, saya nggak begitu paham yang jelas. Saya cukup tahu bahwa itu ada gitu aja. Tapi dari segi filosofis lah, kayaknya nih bahas filosofis. Gebyok itu sendiri itu gimana mas? Menurut mas Ian? Filosofinya apa ya? Yang saya tahu ini saja. Entah ini filosofi apa ya. Yang jelas gini. Manfaat dari atau hikmah dari gebyok yang ada
pertama, adanya tradisi mencari ikan itu karena dia tidak sendirian di situ, rame-rame. Jadi setiap sore kemudian bareng-bareng ngumpul semua mencari ikan. Satu, kita bisa membaca karakter orang Jawa itu seperti apa. Orang Jawa tidak egois. Orang Jawa meskipun di tempat yang sama kemudian tidak mencari ikan. Aku golek ikan yang ini, kau jual ikan ini. Tidak seperti itu. Kau jangan mencari ikan di sini karena aku sudah. Mereka tidak seperti itu. Jadi kita nyari ikan bareng-bareng. Soal rezeki itu mau apa? Kita di tempat yang sama. Itu orang Jawa bareng-bareng. Terus yang kedua yang saya tahu tentang Gebyuk Raja itu katanya gebyuk tertentu itu seperti punya magnet. Jadi ketika ditutup seolah-olah kayak ikan itu masuk dengan sendirinya. Makanya sebenarnya agak sulit kalau kita logika agak sulit. Gebyuk diturunkan kemudian kita ambil hanya begini saja. Susah. Nah kita logika susah tapi mereka bisa. Kalau ada yang bilang katanya ikannya masuk sendiri. Katanya tidak tahu sebenarnya seperti apa. Sebelum ini ke Gebyuk ya, sebelum mencari ikan, sebelum cari ikan ada ritual-ritual khusus ya. Berapa hal? Nah itu karena ada timnya sendiri. Jadi saat itu memang 2017 ya, 2016 saya terlibat. 2017 saya tidak begitu terlibat. Sebenarnya aku sih kata justru teman-teman yang lebih ke dalam karena kita tidak pernah lepas dari namanya riset. Ada tim sendiri, ada diskusi sendiri, yang bagian sendiri dan sebagainya. Saya kurang begitu di situ. Termasuk 2018 masih agak kurang, 19 baru saya akan masuk lagi. Ini 17 dulu lah. Ya 17. Ya 17 memang ada kalau mau mencarikan sebelumnya ada prosesi kayak bukan ungkap sih ya kerucut tahlilan bareng terus setelah itu langsung tumpengan setelah itu ya turun ke sungai. Setelah turun ke sungai ya udah di sana sambil mainin air itu sama nyanyi apa itu aku lupa nyanyinya, ada nyanyiannya katanya. Sampai karena ini saking menariknya Trans 7 ngulik Kendal karena gebyuknya itu. Keren gak Kendal? Istimewa ya. Karena Kendal menurut saya pribadi punya potensi banyak untuk dikulik dan TV-TV nasional mereka yang butuh sebenarnya ini tadi saya bilang bahwa di Kendal itu kearifan lokalnya banyak, potensi. Iya, tadi saya bilang gitu. Cuma kan kadang-kadang kita lupa atau cobalah dengan kanan kiri kita kita melihatnya jauh di Eropa, di luar negeri. Padahal di tetangga sendiri kita ada sesuatu yang menarik untuk dibahas. Kita sudah jauh. Iya, aku sampai bahasa nama aja Abraham Story di komen sama temenku yang habis dari Eropa itu. Nama kebarat-baratan, nama bahasa Indonesia aja keren. Udah terlanjur Abraham Story bro. Yuk Islam jalan. Masih 2011 atau mau ke 18? Kita 2017 kira-kira menurut Mas Ian masih baru dikulik ya. Aku mau tanya lagi, kok bisa sampai dapat 42 komunitas mau gabung? Itu kita menawarkan, tapi memang ada juga yang tanpa ditawarkan sudah datang. Karena mendengar ada, wah ini mau ada kegiatan besar nih, melibatkan banyak komunitas, terus pada ini datang, terus mulai bergabung. Memang ada yang gitu. Jadi dari berbagai cara kita lakukan dan kebetulan sejak 2016 ke 2017 kita sudah mulai war-war. Kita kemarin ada kegiatan ini namanya dari sini Kendal. Terus akhirnya pada penasaran terus 2017 mungkin begitu. Nah teknisnya lebih tahu ya teman-teman yang di lapangan ya.
Kembali lagi kan karena 2017 kita begitu masuk. Saat itu sih ada yang hadir dari masyarakat Kendal sendiri dan warga kampung sekitar itu kira-kira hampir 1.000 orang. Bayangkan anak-anak seni bikin acara tanpa biaya, Tanpa sponsor. tapi dihadiri hampir 1.000 orang. Dan saat itu banyak pedagang-pedagang warga sekitar sendiri buka stand di depan Taman Gajah Mada sendiri, karena kita mainnya yang di dalam, jadi yang di depan kita nggak tahu, itu urusan. Dan itu kita tanpa publikasi, Dan kita tidak minta pajak toh. Kita minta apa-apa, kita nggak dapat keuntungan apa-apa dari situ. Ternyata kita bisa membuat bukan ngasih rezeki ya, kayak esok banget ya. Bisa membuat suatu perputaran rezeki ya. Buat orang-orang Buat mereka, bukan kita. Hari ini tombol. Terus oke lah, kita lanjut ke SK 2018. Menurut Mas Ian gimana Mas? Menurutku sendiri, tak garis bawahi, menurutku sendiri downgrade. 18 ya. 18. Jadi 2018 Mas Ian gimana? Memang kita selenggarakan bulannya sudah berubah. Awalnya kita bicara bahwa Kendal di sini Kendal di 2016 kita laksanakan bulan Oktober. 2017 kita masih bulan Oktober, tapi karena kita yang kurang persiapan, terus kemudian ada sedikit miskomunikasi dengan teman-teman karena kurang persiapan itu, sehingga mundur terus molor. Oktober kita belum apa-apa. Selanjutnya November baru atau Desember baru kita bahas, terus kita sepakati Desember bisa nggak bisa harus ada gitu. Tapi untuk tema kita sebenarnya sudah persiapan dari awal, kita sudah bahas dari awal itu tema. Hanya untuk persiapan teknis, persiapan yang lain selain tema yang ada, nah itu yang kita masih kurang gitu. Tema sudah kita sepakati saat itu di awal-awal tahun. Apa sih Mas temanya? Kawan Kan 2017 Gebyung, 2018 Kalang. Tapi kan nggak jadi. Kalang jadi itu, temanya jadi Kalang. Iya, aku sering Hanya saja kita lebih mengenalkan Kalang itu. Dari Oh iya, sorry Mas, aku kayaknya saat itu nesu juga. Sunan. Kok tahu itu nih? Aku saat itu pengen, karena kita kan sampai riset ke Waleri. Sorry aku nyebut tempat, gak apa-apa ya. Kita riset ke sana, itu serius sampai divideokan. Iya. Dan ini mau diangkat. Kita juga nungguin, saya juga ikut nungguin sampai jam 3 pagi. Dan itu pengen diangkat di Kendal Seni Kendal. Tapi saat itu 2018 di Kaliwungu kalau nggak salah ya. Di Kaliwungu akhirnya nggak berani ngangkat Kalang dengan alasan itu lingkungan syar'i. Ya bisa dikatakan Kaliwungu kota santri lah. Ya, alasannya seperti itu, akhirnya prosesi Kalang dihapus. Enggak, jadi begini. Karena musrik. Enggak, Katanya. Ini tak luruskan. Sampai di bagian meluruskan. Karena saat itu kebetulan saya juga ikut prosesnya, meskipun tidak sampai ke detail teknis, tapi setidaknya perjalanannya beberapa saya ikuti. Mulai dari kita riset ke satu tempat itu, terus di sana saya nungguin dari jam 9 ya. Karena Atau di jam pagi tuh. iya, karena ilmunya kan katanya setelah Isya itu ada ritual, nanti jam 12 ada ritual, jam 3 ada ritual Ada lagi obong-obongnya. Ngomong-ngomongnya jam 3 itu kita nungguin sampai pagi jam 3 itu subuh baru pulang. Nah, setelah hari riset terjadi kan kita diskusi
terdiskusi beberapa itu yang kita undang teman-teman. Silakan siapapun boleh hadir di sini sebelum kita bicara konsep nanti atau untuk bicara teknis di lapangan tentang kalang itu mau seperti apa. Saat itu sudah ada durasi ya? Itu sudah Ngobrolnya di durasi kalau nggak salah. bukan, saat itu kita ngobrol di Internal. bukan di Cepiring, di Kajali kalau nggak salah saat itu. Ikut. Gitu kan. Nah, ngobrol karena persepsi kami bahwa kalang itu adalah sebuah kepercayaan. Memang ada di Kendal, memang mereka juga orang Jawa, tapi itu kepercayaan sendiri, dia punya tradisi sendiri, dan sampai ada yang mengatakan itu sebuah kaum, ada yang mengatakan itu suku gitu. Tapi ternyata ada satu orang, dia bicara berbeda, artinya pemahaman itu langsung ditepis. Dia mengatakan saya orang kalang, satu orang gitu ya, saya lupa namanya. Oh iya ingat. Saya orang kalang, saya keturunan orang kalang, dan saya masih melestarikan kalang, dan saya mengatakan bahwa kalang itu bukan kaum, kalang itu bukan kepercayaan sendiri, tapi sebuah apa ya, pengendapan atau apa ya dia mengatakan. Dia masih mengatakan saya juga orang Jawa deh gitu, saya beragama Islam. Apa? Gitu. Berarti suatu apa? Dekulturasi. Sebuah tingkatan, bukan. Jadi tingkatan sebuah pemahaman bahwa dia kalang itu sebuah pemahaman tertentu ya, dia mencapai puncak pemahaman lebih tinggi gitu. Yang kau tidak tahu, kau tidak merasakan, tapi aku bisa merasakan. Dia begitu. Sehingga artinya saya tidak ingin mempermasalahkan itu, berdebatkan itu, tapi saya langsung menyimpulkan bahwa artinya bahwa kalang sendiri ada banyak versi. Itu baru satu, belum lagi nanti ada versi yang lain yang berbeda dan sebagainya, gitu loh. Nah makanya saat itu kita sepakati, yaudah untuk Kendal Ciberida saat ini temanya tetap kalang, tapi kita tidak ingin mengerucutkan atau kita menyatukan pemahaman bahwa kalang adalah A atau kalang adalah B atau adalah C. Tidak. Tapi kita sepakati bahwa kalang itu Ya lanjut. kita sepakati bahwa kita hanya mengenalkan kalang yang ada di Kendal. Di Kendal itu ada kalang, selesai. Kalang itu apa? Kita tidak akan menjawab. Saya cukup menunjukkan. Nah, itu. Seperti saat ini, saya menunjukkan di sini ada tempat duduk atau di sini ada tangan saya. Saya tidak akan mengatakan ini tangan yang bagus atau yang jelek, atau tangan yang berwarna apa, atau tangannya siapa. Hanya mengatakan ada. Selesai. Misalkan kita memunculkan beberapa ritual yang ada, opong-opong lah, karena opong-opong kita sepakati, oke, ada opong-opong, oke. Tapi saya tidak akan menjustis di situ atau tidak akan mengatakan bahwa di situ baik buruknya ini adalah dari mana atau ini. Nah itu biar mereka yang lebih tahu, yang paham saja yang menjelaskan. Saya bukan orang kalang, saya tidak akan menjelaskan bahwa ini maksudnya apa. Nanti saya takut menyalahi aturan. Karena dari beliaunya yang menyampaikan saja, yang punya kajian berbeda itu, dia mengatakan sudah mau wanti-wanti sama teman-teman yang ada di sana. Saya mau menjelaskan tentang kalang saja, saya menghadiri pertemuan ini saja, saya harus izin kepada mbah saya. Dia bilang seperti itu. Susah juga ya. Lalu jadikan semua di sini dengan gampangnya langsung ngomong kalang-kalang, menjelaskan kalang adalah ini, adalah keturunan apa, adalah dewa dan sebagainya. Saya aja ketika harus menjelaskan datang ke sini, saya harus izin. Nah itu, maka akhirnya teman-teman dengan kesepakatan untuk menghormati mereka, menjaga perasaan beliau-beliaunya yang dari keturunan kalang ini. Baiklah, kita tidak akan mengatakan kalang adalah apa, tapi kita hanya menunjukkan bahwa kalang itu ada. Selesai. Gitu.
diganggu karena enggak. Ini bukan apa aku ingin berdebat ya, karena saat proses di apa di Valeri juga malam-malam itu kan ada kayak apa ahli ritualnya itu ibu-ibu yang ahli ritualnya itu, aku ya sempat ngobrol sama beliau kalau apa kita diizinkan kalau ingin membuat apa semacam ritual kayak kalang seperti ini, Cok. Tapi bukan real kayak ritual beneran, cuma kayak simbol saja. Bisa. Akan tetapi dulu ada obrolan dari teman, ya kita gak berani karena kita di lingkungan syariat. Oh bukan syariat, lingkungan santri lah. Oh ya sudah, karena aku mikir casane kok takut sih. Maksudnya kita benar, maksudnya kita bukan Ya kita menyalahi sebenarnya aturannya. kita sebenarnya menjaga perasaan. Jadi bukan berarti kita karena ini sebuah syariat kita takut untuk enggak. Kita enggak ke situ lah. Karena ada bahasan juga, karena itu ritualnya orang Hindu, karena hampir sama sih ada obong-obong kayak ngaben gitu. Tapi ya enggak. Dan kita orangnya plural, juga nggak harus apa ngejustifikasi apa anti. Saya mirip ya. Sama mereka kan pilihan beda, tujuannya beda. Tuh, 15. Tapi akhirnya aku masih ikut, aku jadi biasa ahli acaranya. Bidang acara. Malah yang 18 itu mulai kita tidak dihadiri dari Kendal saja ya, mulai ada teman-teman dari luar. Oh ya, 2017 nggak ada ya? Nggak ada, itu hanya dari Kendal saja. 16 juga nggak ada. Nggak ada. Mulai dari luar Kendal ikut perform malamnya. Nah, yang 18 itu kita tidak hanya perform saja, workshop kita munculkan, edukasi kita munculkan. Kembali ke kayak 16. Kayak 16, itu kolaborasi antara 16-17. Menariknya adalah yang 2018 itu saat workshop ada salah satu peserta dari luar Jawa, yaitu dari Papua. Ikut workshop teater itu. Sama sih namanya Melki. Itu salah satu peserta terjauh dari Papua datang ke Kendal itu. Datang ke Kendal tanpa pakai jaket. Saya itu tanpa pakai jaket ya hanya untuk ikut workshop. Ya dari akhirnya sebelum ada, iya saya mau ikut ini, mau ikut workshop, katanya ada workshop teater di sini. Nah, terus akhirnya itu sampai malamnya mereka juga ikut ini ya, performanya hasil dari workshop itu. Mau ikut perform? Ikut perform. Dia nggak pulang itu dari pagi sama. Melki, aku ingat ketemu Melki karena aku pernah ke Papua juga sih. Wah, aku serasa ketemu teman juga. Nah, ya, semangat. Melki, kau Papua mana? Saya orang Sorong, Kak. Sampai aku apa salaman ala Papua akan biar ke sahabat. Nah, itu. Terus kita ada salah satu satu workshop yang agak menarik juga. Chris. Pak siapa? Pak Rinto. Pak Rinto itu Pak. Chris. Nah, jadi Pak Rinto ini Menariknya gimana? ternyata saya juga baru tahu di situ bahwa kita ada empu pembuat keris di Kendal. Nah, dia di Pandian itu ya? di Pandian. Pandian besi itu senjata itu bukan pusaka. Aku berbeda dengan senjata dan pusaka. Nah, menariknya dia intens. Jadi dia itu beliaunya Pak Rinto itu dia menekuni tentang keris, terus dia bisa menjelaskan bahwa keris itu tidak seperti yang kita pikirkan hanya sakral kemudian berbau mistis selesai tidak, tapi bisa dijelaskan bahkan secara logika pun bisa dipelajari gitu loh.
Contohnya, yang ada yang komponen apa yang ada di dalamnya dan sebagainya. Nah, dan di situ juga saya baru tahu bahwa ternyata masing-masing keris itu punya pamor sendiri-sendiri. Ini rezekinya saya. pamor ini kayak apa? Waktu itu saya sempat nguping. Jadi pamor itu apa ya kayak jelaskan ini. Misalnya ini, saya pengen menjadi guru, maka yang saya lakukan adalah saya berpakaian guru. Saya ingin menjadi seorang santri, maka pakai sarung, pakai Kalau sarung kan terus kemudian pakai peci. Aku ora santri, malah aku ragu katok, ora duwe katok. Ini bisa sama dengan keris yang saat itu. Semoga tidak salah ya, kalau keliru dikoreksi. Keris yang dia contohkan saat itu, dulu itu keris digunakan untuk pamor. Jadi misalkan saya pedagang, maka keris yang saya bawa adalah keris jenis ini. Saya seorang pengusaha, saya seorang pejabat, maka yang saya bawa keris ini dan sebagainya. Sehingga dulu untuk melihat dia itu profesinya sebagai apa sih, tidak usah ditanya, dilihat saja kerisnya. Oh ini pejabat ini, maka harus diperlakukan seperti pejabat. Oh ini pedagang ini, maka kita harus bicara tentang dagangan, dia akan paham. Sehingga zaman dulu tidak salah orang gitu. Sebagai pamor, sebagai pusaka. Kayak di perkutut ya, ternyata keris itu ada katurangganya. Nah mungkin begitu. Bukan, dan jangan salah persepsi bahwa keris adalah senjata. Tidak seperti pedang yang bisa sembarang mengayun-ayun kayak gitu. Ini Rurouni Kenshin samurai. Senjata itu. Ini pusaka justru diagungkan begitu sebagai identitasmu gitu. Tuh, menarik. Jadi lebih ngerti keris. Aku sempat diceritain juga sama Romo Rinto. Empu kan panggilannya Romo Rinto. Beliau juga ternyata ketua keris se-Jawa Tengah. Aku juga baru tahu. Ya paham. Terus beliau suka menulis juga ternyata, menulis cerpen. Jadi intinya kan dari sini kita sendiri ketika membuat workshop itu juga pemateri kita juga pilihan gitu. Tidak sembarang orang asal ya. Tidak asal terus kamu ini enggak, tidak asal tunjuk, tapi kita memang sudah dipertimbangkan matang. Nanti yang mengisi sebagai tutornya atau sebagai pelatihnya di situ, pembimbingnya di situ benar-benar yang menguasai atau mumpuni di bidangnya. Workshopnya apa saja mas selain keris? Ada keris, Pak Rinto tadi kan ya. ketua keris Jateng. Ada workshop teater. Workshop teater itu Pak Eko Tunas. Pak Eko Tunas temannya Mbak Nun. Kan istimewa. Teatrawan senior itu Pak Eko Tunas dari Semarang. Sekarang dari Semarang asalnya Tegal. Terus kemudian ada workshop gitar klasik itu Gitar klasik dari isi Jogja. Isi Jogja. Terus kemudian ada puisi dari itu yang isi Feni itu pernah menjadi juara 1 puisi kreatif kalau nggak salah tingkat nasional. Puisi kreatif saat itu lombanya kalau nggak di Tegal ya di Jogja. Saya lupa berapa ya bukan saat itu. Akhirnya kita mencoba untuk menghadirkan orang-orang yang semoga tidak salah yang memiliki di bidang. Terus ada satu lagi. Tari ya. Tari itu kita ambilkan Suci. Kalau Suci ini dia ikut sanggar tari di Semarang, saya lupa namanya. Dia juga aktif di teater juga. Nah saat itu yang ikut tari ya, pesertanya tari ternyata tidak dari Kendal sendiri. Ketika saya tahu ternyata peserta tari itu yang ikut dari saya diperkenalkan dari Jepara, ada yang dari Semarang, jadi dari luar kota untuk menjadi peserta workshop. Kalau yang tari dari luar kota aku baru tahu bang. Dari luar kota itu yang cowok itu kan menarik, tariannya menarik. Nah ketika Suci katanya itu yang mau dari luar kota. Karena sebelum tampil, setelah tampil kan ada sedikit
diskusi kecil lah. Dia presentasi bahwa tadi yang ditampilkan itu tari ini, dia menceritakan tentang apa gitu. Terus ketika ditanya-tanya, saya jawab dengan pengunjung yang ada, dia menyampaikan bahwa saya bukan dari Kendal, saya dari Jepara, sengaja datang ke sini tuh. Sucinya pun kaget. Ya kalau Suci kayaknya kenal, jadi Suci kenal bahwa saat itu ketika Suci ngisi pun breaknya kan teknisnya agak berbeda, tidak seperti 2016 yang pagi latihan siang tampil. Enggak, yang 2018 ini pagi latihan kemudian siang break, dikasih kesempatan para peserta workshop untuk latihan atau membuat konsep yang akan ditampilkan malamnya. Jadi malamnya baru keren perform hasil dari workshop. Rambutnya keren. Ya, nah dari situ Suci bisik-bisik, ini peserta tari sangat-sangat mas. Lo kok iso nih? Iya, ini penari-penari. Mereka masih ingin belajar terus. Ketika ada workshop dia datang ingin belajar ini. Kan kerennya di situ. Cuma aku lupa dulu kayaknya kostumnya biasa ya. Kostumnya biasa. Mereka enggak apa biasa penari kan kostumnya. Tapi beberapa persiapan ini pakai kain. Cuma dibalut apa kain-kain minimalis. Kain minimalis. Enggak terlalu Karena kita nggak mempersiapkan ini juga. Cuma make up kebetulan saya juga bawa. Padahal itu kan biaya. Ya kan senang. Senang mari dong. Orang sembarang. Baru 18. Terus ini masih lagi ada satu lagi, sampai jangan lupa Apa? film. Oh iya. Sungguh. Ada satu lagi workshop film yang ngisi Satan gitu. Satam, duet apa sendiri? Dia sendirian. Sendiri. Tapi memang ada yang nemeni, saya lupa namanya. Tapi untuk proses workshopnya atau saat mengisi pelatihannya dia sendiri. Mas Satam itu Nah, dari iya. Hanya memang ada asisten atau temennya itu membantu pada saat proses pembuatan film. Jadi sama seperti yang lain, pagi materi, kemudian siang break, lalu proses pembuatan film, malam ditayangkan hasil dari workshop. Sama. Nah, tadi dia sudah terbiasa buat film sih. Salah satunya yang kayak dibilang ya dari Calangan Bambu itu. Mas Satam kayaknya pernah ikut apa? Kalau Mas Satam Di itu BHTV. sebenarnya rumahnya Cibiring, tapi lama di Jakarta. Nah, ikut di BH dan sebagainya. Di TV apa itu lupa. Ketika pulang ke kita respon, oh ini keren nih, langsung suruh ngisi aja. Itu 18. Lanjut. Apalagi 18 menurut Mas ya. 18 ya sementara Ini aku 18 banyak sih yang perlu tanyakan juga artisnya Mas. Kan Mas yang tadi bilang di luar Kendal semua. Bukan semua sih rata.